kita masuk ke Markus pasal yang ke-11. Di pasal ini ada beberapa kejadian gitu ya, ada 4 kejadian. Dan mungkin kita akan lihat highlight-nya dulu sebelum kita masuk ke sharing-nya. Ada 4 highlight di kitab Markus pasal 11 ini. Yang pertama, kejadian di mana Yesus datang masuk ke Yerusalem, dielu-elukan sama orang-orang di sana, dipuji-puji gitu ya, dengan naik di atas keledai, terus kemudian orang-orang teriak Hosana, Hosana. Itu kejadian pertama. Highlight kedua adalah Yesus datang dan mengutuk pohon ara. Terus kemudian berikutnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Yesus datang, terus kemudian melihat banyak orang berjualan di situ, orang bertukar uang dan segala macam. Kemudian Yesus marah dan membalikan meja gitu ya, dan menegur orang-orang yang ada di situ gitu. Dan yang keempat adalah ketika orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat waktu itu mempertanyakan otoritas Yesus, mempertanyakan kuasanya Yesus. Dari mana kamu bisa melakukan hal-hal ini? Yang menarik buat saya di Markus pasal 11 adalah di sini terjadi kejadian yang agak berbeda daripada pasal-pasal sebelumnya. Yang pertama adalah Yesus mengutuk pohon ara, dan baru kali ini, mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah, dan ini mungkin satu-satunya miracle atau mujizat yang Yesus lakukan, tapi bentuknya di penglihatan manusia destruktif, mengutuk pohon ara dan kemudian pohon aranya layu, mati. Yang lainnya kita baca Yesus menyembuhkan orang buta, ya kan, menyembuhkan orang yang lumpuh, terus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Kali ini berbeda gitu. Dan yang kedua adalah Yesus ditunjukkan dia marah di bait Allah ketika melihat orang-orang ini berjualan gitu ya, jadikan bait Allah ini sebagai marketplace, dan di mana di situ ada praktik-praktik yang Alkitab catat dan bisa kita lihat itu ketidakjujuran di situ gitu. Yesus marah, diputar-balikan meja. Belum pernah ada kejadian Yesus memutar-balikan meja sebelum daripada Markus pasal 11 ini gitu. Jadi ada 2 kisah yang baru kita lihat gitu ya, kejadian baru nih yang Yesus lakukan. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Kita masuk tentang denial, attitude of denial, sikap hati yang menyangkal, yang menolak gitu. Jadi di sini dari Markus pasal 17 dikatakan, jadi ketika Yesus datang di situ ke bait Allah, kemudian ada orang-orang melakukan jual beli gitu ya. Nah, dicatat bahwa jual beli yang dilakukan dalam bait Allah ini dilakukan dengan mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Jadi di situ ada hewan kurban yang disyaratkan untuk jadi hewan kurban adalah hewan yang tidak bercacat, hewan yang sempurna begitu. Mungkin ada orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari situ. Nah, kemudian Yesus marah di situ, lalu dibilang bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jadi Yesus datang ke bait suci dan membalikan meja-meja di pasar gitu. Kondisinya bukan seperti bait suci lagi, kondisinya udah jadi pasar di situ. Orang banyak jualan gitu ya, ada money changer dan sebagainya. Jadi Yesus marah dan dia membersihkan bait suci dari praktek ketidakjujuran. Padahal kalau saya belakangan ini membaca Perjanjian Lama, dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman buat bangsa Israel bahwa jangan ngambil untung dari saudara kamu. Tapi di sini kejadiannya malah mereka ngambil untung dari saudaranya, bahkan berkali-kali lipat gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah pelanggaran. Beberapa tradisi mengatakan bahwa bahkan untuk masuk ke dalam bait Allah itu tongkat harus ditinggalkan gitu, sepatu harus ditinggalkan, atau kaki yang berdebu pun nggak boleh masuk. Jadi itu holy, sacred, tapi orang-orangnya malah jualan di situ. Makanya ini tidak sesuai dengan seharusnya. Dan Yesus marah. Kayak Yesus memutarbalikkan meja di situ dan menegur orang-orang tersebut. Setelah dikoreksi dan ditegur oleh Yesus, orang Farisi tidak suka, nggak enjoy gitu ya. Mungkin karena Yesus sekali lagi mengobrak-abrik status quo. Selama ini mereka fine-fine aja melakukan itu, baik-baik saja, melakukan jual beli hewan kurban mungkin, dan pertukaran uang terjadi di bait suci. Mungkin selama ini fine-fine aja dan sudah nyaman, sudah biasanya seperti itu. Tapi itu tidak benar gitu. Dan Yesus berusaha untuk
menyatakan yang benar itu seperti apa. Dan orang-orang Farisi tidak suka, tidak enjoy. Mereka juga geram karena teguran Yesus ini keras, bersifat keras, dan dilakukan mungkin di depan banyak orang. Sehingga orang-orang ini merasa, waduh, apa-apa nih seperti ini gitu. Orang-orang Farisi kaget. Nah, dan kemudian mereka berencana untuk membunuh Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya akan bahas dulu kepada ayat Alkitab, ya. Firman Tuhan berkata lain mengenai tentang teguran gitu. Respon manusia biasa ditegur, nggak terima, banyak yang defensif, tapi firman Tuhan berkata berbeda. Dikatakan Roma 12 ayat 2, do not be conformed to this world gitu. Jangan jadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah. Be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jadi ubah mindsetnya, jangan sama kayak dunia ini. Dan supaya kita bisa membedakan, melakukan apa yang baik, apa yang berkenan buat Tuhan, dan yang sempurna gitu. Nah, jadi kemudian dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Jadi bahwa firman Tuhan adalah untuk mengoreksi, mengajar, menegur gitu. And for training in righteousness, untuk latihan dalam kebenaran, supaya murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan bisa complete, equip for every good work. Bisa supaya siap untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Respon kita ketika ditegur, mungkin seperti orang Farisi, kita cenderung benci untuk dikoreksi. Dan hati kita menjadi kepahitan ketika kita menerima teguran itu gitu. Bahkan mungkin kita bersikap sama seperti mereka, seperti orang-orang Farisi, menanyakan atas otoritas siapa kamu melakukan hal-hal ini? Atas kuasa siapa kamu melakukan hal ini? Jadi, padahal sebenarnya ketika kita mau dibentuk, mau diajar, mau di-training dalam kebenaran seperti 2 Timotius 3 yang tadi saya kutip, akan membawa kita pada rencana Tuhan yang good works, rencana yang sempurna. Sedangkan denial, menyangkal dan tidak mau ngikut kebenaran, nggak mau ditegur, nggak mau dibentuk gitu ya, akan membuat kita jauh daripada rancangan Tuhan yang baik dan sempurna. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saudara, saya dan kita semua di sini pernah denial, pernah menyangkal ketika ditegur? Seperti orang Farisi di sini yang menyangkal, bahkan marah gitu ya, kepahitan. Mungkin Tuhan pakai teman kita, saudara kita, adik yang lebih kecil, atau orang yang di bawah kepemimpinan kita untuk menegur kita. Tapi kita mau terima nggak? Kita mau belajar dengar yang baik nggak? Dan memperbaiki diri kita nggak? Itu jadi renungan buat saya beberapa hari terakhir, dan saya harap ini bisa jadi renungan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sekarang kita masuk kepada topik yang kedua. The trap of fake spirituality. Jebakan spiritualitas yang palsu. Jebakan ini sering banget terjadi dalam kehidupan saya. Makanya saya mengalami ini, saya menggumuli ini, dan Tuhan percayakan kesempatan ini untuk saya share pada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan mungkin juga Bapak, Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara mengalami hal yang sama. Jebakan-jebakan spiritualitas yang palsu. Mari sama-sama kita cek dan kita refleksi ke dalam diri kita masing-masing hari ini. Tentang pohon ara. Pohon ara yang kelihatannya sehat, penuh dengan daun, namun nyatanya nggak ada buahnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya saat baca ayat ini gitu. Kok kenapa ya? Emang salah pohon ara berdaun tetapi tidak berbuah? Tapi sedikit fakta menarik yang saya coba cari dan saya coba gali, bahwa pohon ara, ada jenis-jenis pohon ara yang bisa berbuah terlebih dahulu sebelum daunnya muncul. Jadi ada pohon ara yang baru daunnya sedikit, tapi buahnya udah muncul duluan gitu. Nah, jadi ini seperti pohon ara yang ada di Markus 11 ini seperti memberi harapan palsu. Daunnya udah banyak, tapi pohonnya nggak ada buahnya gitu. Jadi ketika orang melihat pohon ara ada banyak daunnya, orang akan berasumsi, oh berarti buahnya udah ada nih, udah bisa kita ambil gitu. Karena pohon ara bisa berbuah dulu sebelum berdaun. Saya tidak akan bahas mengenai kapan musim buah ara, kapan bukan musimnya, dan kenapa begini, kenapa enggak. Saya bukan ahli pohon ara, tapi yang pasti di situ adalah bentuk di mana kelihatannya berbuah, kelihatannya bagus, sehat,
tetapi kenyataannya malah tidak berbuah. Pertanyaan pentingnya, apakah kita seperti pohon ara itu? Kita kelihatan rohani, kita kelihatan spiritualitasnya sehat dari luar, gitu ya. Kita sibuk pelayanan sana sini, mungkin kita sering muncul di depan mimbar, gitu ya. Tapi apakah benar-benar hidup kita berbuah? Seberapa banyak orang yang nikmatin buahnya? Apakah ada keluarga kita di rumah menikmati buahnya? Apakah anak-anak, mungkin buat yang sudah punya anak, menikmati buahnya? Apakah orang di luar gereja, di luar pelayanan kita, menikmati buahnya? Jangan-jangan kita hanya sebatas pohon ara yang kelihatannya sehat, lebat gitu, tetapi kita sebenarnya tidak berbuah. Spiritual fakeness yang kedua. Bait suci yang tampak seperti rumah doa, bait suci tempat orang datang, beribadah, membakar korban bakaran buat Tuhan Allah. Tapi di Markus 11 ini dikatakan penuh dengan tipu daya dan mencari keuntungan sendiri. Banyak merchants, banyak orang-orang jualan, menukar uang, mengambil keuntungan yang besar sekali. Gitu. Dikatakan bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan doa kita. Apakah kita juga seperti temple yang kelihatan depan, wah suci, bagus gitu ya, seperti bait Allah yang orang beribadah dan segala macam tempat doa, tapi kenyataannya diri kita penuh dengan tipu daya dan mencari keuntungan diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Mungkin kita sering berdoa, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, bahkan saya sendiri juga sering doa makan, doa sebelum tidur gitu ya. Mungkin juga kita sering chat di WA group atau di WA, kita bilang di chat, oh iya kita doakan bersama ya, atau oh iya kita sepakat dalam doa gitu. Tapi apakah benar-benar kita berdoa? Apakah kita benar-benar mendoakan hal tersebut? Atau mungkin kita berdoa hanya seperti rutinitas kita sehari-hari. Rasanya kalau sehari saya nggak doa, saya berdosa gitu. Ini ouch, sebuah tamparan rohani buat saya. Jangan-jangan kita cuma bilang kita doa gitu, pendoa, kita doa, tapi sebenarnya kita nggak benar-benar doa sebagaimana Tuhan ingin kita berdoa. Biasanya kita cuma cari self-profitnya kita. Dalam doa kita seringkali kita hanya kasih tahu Tuhan keinginan kita, maunya kita gitu, apa yang menguntungkan buat kita. Tapi kita jadi lupa untuk doain orang lain. Kita jadi lupa doain tentang kerajaan Allah. Kita jadi lupa untuk membiarkan ruang di mana ketika berdoa, kita nantikan Tuhan yang bicara sama kita. Bahkan seringkali malah cuma doa ketika kita mau dapat pekerjaan baru, ketika kita mau ada tangtau baru gitu ya, ada tender baru dan segala macam. Jangan-jangan kita cuma mencari keuntungan diri kita sendiri. Di balik kelihatannya spiritual kita rumah doa, tempat kita berdoa, kita sering berdoa. Dan kemudian di ayat yang dikutip Tuhan Yesus ketika menegur kejadian yang ada di bait Allah, yaitu Yesaya pasal 56 ayat 7. Saya akan bacakan bahasa Inggris ya. This I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all people. Harusnya bait Allah ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Dampaknya adalah bangsa-bangsa. Dan kita adalah bait suci Allah yang harusnya berdampak buat bangsa-bangsa, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Nah, ini jadi refleksi buat kita, buat saya bahkan. Apakah benar-benar kehidupan saya, kehidupan doa saya, tingkah laku saya, menggambarkan seperti apa yang Tuhan Yesus bilang di Yesaya pasal 56. Jadi rumah di mana orang dari bangsa-bangsa akan berdoa, tempat doa bagi bangsa-bangsa. Apakah saya bisa memberkati banyak orang di luar sana atau tidak? Apa jangan-jangan kehidupan saya, spiritualitasnya fake? Hanya kelihatan rohani-rohani aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada prayer yang impactful, nggak ada doa yang berdampak, nggak ada tindakan yang berdampak buat orang banyak di luar sana. Dan yang ketiga, jebakan rohani yang kita perlu hati-hati, yaitu seperti contohnya di sini orang Farisi yang kelihatannya suci, kelihatannya rohani gitu ya, kelihatannya holy, tapi actually faithless, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Akhirnya mereka tanya sama Tuhan Yesus, by what authority, dengan otoritas apa kamu lakukan hal-hal ini? Siapa yang kasih kamu otoritas begini? Mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi adalah spiritual leaders,
adalah orang-orang yang jadi kepala-kepala rohani gitu ya. Jadi mungkin kalau kalau zaman sekarang mungkin pendeta begitu ya, orang-orang yang mengajarkan firman dan segala macam. Harusnya mereka menjadi contoh iman buat orang-orang di Israel. Tapi nyatanya ketika Yesus hadir, hati mereka begitu degil, begitu nggak mau terbuka gitu ya. Bahkan mereka mempertanyakan Yesus sebagai Mesias. Jadi mungkin kita sama dengan orang Farisi tersebut. Kita sering cerita mungkin dulu iman saya seperti ini. Atau mungkin kita cerita tentang iman, kita ngobrolin tentang iman. Tapi sebenarnya apa betul-betul kita orang-orang yang beriman? Kapan terakhir kali kita berani mempercayakan Tuhan melebihi kemampuan atau skill kita? Kita percayain Tuhan more than our skill, more than our capabilities. Mungkin ada pelayanan atau pekerjaan baru yang Tuhan percayakan, tapi kita takut. Ini dan itu kita takut, gitu. Kita nggak mau melangkah. Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih jalan, tapi kita takut. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita nggak bisa beriman. Apakah kita tetap mau melangkah dan percaya sama Tuhan gitu? Atau mungkin kita tetap melangkah dalam kehidupan kita, tapi hanya berdasarkan kemampuan dan pengalaman kita. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, pengalaman kita ya, berarti kita tidak beriman gitu. How many times? Berapa kali kita hanya ingin terlihat beriman, tapi nggak benar-benar menjadikan Yesus Tuhan di atas kehidupan kita. Kita cuma kelihatan, oh ya, yang penting percaya gitu. Saya percaya Tuhan Yesus. Doanya sih, atau di depan orang kita bilang, oh iya kita percaya. Tapi dalam hati kita tetap khawatir dan mengandalkan koneksi kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengalaman kita gitu. Padahal sesungguhnya Tuhan pengen kita benar-benar beriman. Kita percayakan kehidupan kita benar-benar sama Tuhan. Dan benar-benar mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan menjadi sumber dari kehidupan kita gitu. Tuhan pengen kita beriman. Tapi kita sering ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita hanya kelihatan seperti orang beriman, tapi sesungguhnya faithless, tidak beriman. Jadi ada 3 contoh di Markus 11 ini yang bisa kita lihat. Yang pertama, pohon yang kelihatannya sehat, berdaun, subur, tapi ternyata nggak punya buah. Yang kedua, bait Allah gitu, bait suci, yang seharusnya jadi tempat doa gitu. Kelihatannya ada tempat doa yang bagus, yang wah, tapi ternyata di dalamnya ada praktik penipuan, bahkan self-profit, cari keuntungan diri sendiri. Dan yang ketiga, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang kelihatannya holy, kelihatannya spiritual leader gitu ya. Tetapi actually sebenarnya tidak beriman atau faithless. Nah, kemudian di situ ada ayat 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita kira kita holy gitu, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Buat Bapak, Ibu, teman-teman semua, bahkan buat diri saya sendiri, seringkali kita merasa kita holy, kita tidak berdosa gitu ya, kita merasa kita udah cukup spirituality gitu, kita udah cukup spiritual, kita udah cukup rohani, udah cukup Kristen. Tapi sebenarnya kita tahu dalam diri kita ini banyak kepalsuan, banyak fakeness yang kita tutupi gitu ya. Kita tutupi diri kita sungguhnya dengan beberapa lapis fakeness. Kita menipu diri kita sendiri. Maka kita datang pada Tuhan, mengaku dosa kita. Maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Buat kita kembali bertobat dan akui kalau kita fake, ada hal-hal yang kita tutup-tutupi. Ini ada pertanyaan terakhir. Pernahkah saudara menyadari atau saudara berada dalam jebakan kerohanian palsu? Hanya ingin terlihat rohani, namun nyatanya tidak berbuah dan tidak beriman. Pernah nggak mengalami itu gitu? Atau bahkan baru sadar sekarang, nggak apa-apa juga. Dan berikutnya, langkah apa yang saudara mau ambil sebagai sikap bertobat?